Shalom, saudara-saudari yang terkasih, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama akan belajar di Bertumbuh Bersama GBI Menhop. Sungguh senang sekali saat ini kita masih bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Saudari semua, memasuki tahun 2021, saya percaya kita semua punya pengharapan yang lebih besar lagi. Kalau kita sudah melewati tahun 2020 yang begitu berat, tahun 2020 yang kelihatan begitu sulit, namun ada satu buah lagu yang menjadi kekuatan buat saya. Ini lagu lama. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara Saudari semua yang di rumah, mari sama-sama saudara kita mau menyanyikan pujian ini, bahwa apapun yang terjadi, kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia adalah Bapa yang memiliki kasih yang begitu sempurna, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang sama, yang memberkati saudara dan saya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, dan kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk belajar, sama-sama belajar firman Tuhan malam ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari sekali lagi dengan hati penuh sukacita. Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari sama-sama kita ambil posisi yang paling nyaman. Mari saudara, kita akan buka hati kita malam hari ini. Kita minta kuasa Roh Kudus bekerja dimanapun saudara berada saat ini. Kita membuka hati kita, kita memasang telinga kita saat ini. Kami saat ini membuka hati kami ya Tuhan. Kami mau pasang telinga kami ya Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. Kiranya Roh Allah bekerja saat ini. Kami mau memiliki hati dan telinga seorang murid yang selalu rindu, haus, dan lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami gak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik. Tuhan akan bekerja mendatangkan lawatan, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Saat ini kami buka hati kami untuk menerima kuasa-Mu, menerima hikmat dari Engkau ya Tuhan. Tuntunlah kami, ajarlah kami, untuk kami dapat lebih mengenal Engkau, lebih paham rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang integritas, yang lebih lagi suci, murni, tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bentuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara semua yang siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan atau sharing saat ini. Seperti yang disampaikan oleh gembala pembina kita,
Pak Niko bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Maka tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah Heart of Integrity atau hati yang berintegritas. Saudara, saya juga akan membagikan kesaksian yang saya alami selama tahun kemarin, bagaimana Tuhan membawa kehidupan saya mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan sampai hari ini. Baik saudara, kita tahu saudara ya, tahun 2020 itu adalah tahun yang gak mudah, tahun yang gak gampang bagi kita semua. Setiap kita punya kesusahannya masing-masing, setiap kita punya struggle-nya masing-masing. Dan tahun yang lalu, tahun 2020, Gembala Pembina kita menyampaikan tentang dimensi yang baru, tahun dimensi yang baru. Saudara, tahun dimensi yang baru pada saat itu mungkin kita masih nggak dapat gambaran ya. Pada saat memasuki awal bulan Januari 2020, pada saat itu disampaikan tahun dimensi yang baru. Saat itu mungkin mikirnya ya sudah biasa saja gitu loh. Seperti biasa, mungkin musim yang baru, berkat yang baru, selalu begitu yang diperkatakan, ya kan? WL pun menyampaikan puji-pujiannya itu tentang musim baru, selalu tentang hal yang baru gitu ya. Resolusi-resolusi yang baru, rencana-rencana yang baru. Kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa planning-planning dalam kehidupan kita. Ada yang membuka bisnis, ada yang punya planning untuk mau merit atau punya planning-planning yang begitu sangat spesifik atas kehidupannya masing-masing pada saat awal tahun, ya kan? Seperti itu, selalu seperti itu. Patternnya selalu seperti itu. Setiap awal tahun kita selalu memulai dengan resolusi dan selalu kita merencanakan planning untuk hal-hal yang baru yang tentunya lebih baik buat kehidupan kita. Tapi seperti sebuah ledakan gitu ya, seperti sebuah ledakan yang mengagetkan bagi kita semua. Bukan cuman yang ada di Indonesia, bukan cuman yang ada di Pulau Batam, tapi di seluruh dunia. Tiba-tiba harus mengalami yang namanya new normal atau sebuah kehidupan yang 180 derajat itu beda banget sama kehidupan kita sehari-hari. Yang tadinya kita bisa beribadah bersama-sama, jadinya ibadah di rumah masing-masing. Yang tadinya selalu setiap weekend kita mungkin bisa jalan-jalan sama keluarga, sama teman-teman. Kita bisa melakukan staycation misalnya, pergi sama keluarga ke tempat-tempat yang ramai. Bahkan tempat ramai menjadi tujuan kita untuk kita bisa sama-sama menghabiskan waktu biasanya ya. Tapi itu menjadi sesuatu hal yang 180 derajat di tahun 2020. Akhirnya tidak kita jalani, malah kita hindari yang namanya perkumpulan, keramaian, dan segala macamnya. Orang jadi takut keluar, orang jadi khawatir ketika ketemu orang lain. Dan kita pun sudah pakai atribut yang berbeda. Kalau dulu mungkin setiap tahun baru kita maunya sesuatu yang baru, baju baru, rambut baru, semua dari atas sampai bawah gitu ya. Dari kepala sampai kaki beda semua. Tapi kali ini aksesoris yang paling diminati tahun kemarin awal-awal apa? Masker dan juga kemana-mana harus bawa hand sanitizer dan yang lain-lain. Nah saudara, singkat cerita, setelah kita melewati new normal ini, di situ memang baru bisa disadari bahwa kita sudah memasuki dimensi yang baru. Sesuatu hal yang 180 derajat tuh beda banget dari kehidupan normal kita. Nah, saya mau bersaksi buat apa yang saya alami, tentang apa yang saya alami. Saya percaya ini pun saudara alami. Pada saat awal tahun itu, ya saudara ya, saya punya planning pada saat itu saya mau program hamil. Saya mau program hamil
Saya usia pernikahan saya dan suami saya itu sudah 2 tahun. 2 tahun kami pada saat itu sedang bergumul, sedang berdoa minta sama Tuhan untuk meminta momongan, untuk meminta keturunan gitu ya. Lalu singkat cerita sudah ke dokter, sudah melakukan pola hidup sehat, gaya hidup sehat dan segala macam lah. Akhirnya saya sudah bikin appointment sama dokter yang ada di Malaysia. Lalu sudah planning bulan Maret pengen ke sana, sudah appointment juga sama rumah sakit di sana untuk program hamil melakukan tes dan segala macamnya. Akhirnya di lockdown. Pada saat itu di lockdown, saat itu saya dan suami saya nangis ya. Saya nangis waktu itu, saya doa sama Tuhan, saya bilang, kok begini banget ya Tuhan? Maksudnya seringkali lah kita pada saat udah planning, sudah atur semua nih, mau begini, sudah well plan, tiba-tiba semua nggak sesuai rencana, ya kan? Semua nggak sesuai rencana. Saya sampai bilang sama suami saya, sudahlah terserah Tuhan mau kasih ya udah, kalau nggak kasih keturunan ya sudah gitu loh. Waktu itu udah kayak sedikit hopeless. Akhirnya saya doa, saya ngomong sama Tuhan. Saya selalu kalau sama Tuhan itu benar-benar ngomongnya itu jujur, nggak, maksudnya karena Tuhan juga tahu apa yang ada di hati saya ya. Kita sama Tuhan nggak perlu berbelat-belit. Pada saat itu ngomong seadanya, bilang sama Tuhan, Tuhan saya sedih, saya kecewa, saya merasa saya udah setia, saya udah melakukan apa yang Tuhan mau, dalam arti ya dalam pelayanan setia, hidup juga nggak macem-macem, ya maksudnya ya lurus-lurus aja, mencoba untuk kasih yang terbaik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga gitu ya. Nah, tapi kenapa sih kok ada aja gitu? Akhirnya pada saat itu berdoa, nggak lama setelah berdoa, tiba-tiba itu pada saat itu kita mulai lockdown itu bulan Maret ya saudara ya, mulai lockdown itu bulan Maret. Lalu bulan Mei tiba-tiba selalu Tuhan itu bekerja di luar ekspektasi kita. Amin. Ada blessing in disguise. Jadi selalu ada berkat di tengah keterpurukan atau di tengah keadaan yang buruk. Itulah Tuhan kita. Benar-benar dia out of the box Tuhan kita itu. Dia bekerja itu benar-benar kita nggak expect, tahu-tahu tiba-tiba ya udah Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Akhirnya saya hamil pada saat itu, pada bulan Mei saya hamil dan saya bersyukur sekali, saya bersuka cita sekali. Meskipun memang ada khawatirnya tetap ya, karena harus hamil di tengah keadaan yang pada saat itu penuh dengan ketakutan karena baru awal-awal COVID ya saat itu saudara. Nah, dari sini saya mau bilang kepada saudara semua, kepada setiap yang mendengarkan BBM pada malam hari ini, bahwa saya percaya dan yakin saudara semua juga mengalami seperti apa yang saya alami. Mungkin ada yang punya planning mau merit, akhirnya ditunda, mau wisuda ketunda untuk anak-anak yang kuliah. Ada mungkin yang mau buka bisnis akhirnya ketunda. Ada juga yang mau keluar kota, mau holiday, mungkin mau bawa orang tuanya untuk berobat, atau saudara sendiri yang mau berobat ke luar negeri karena mungkin merasa di kota Batam atau di Indonesia tidak terlalu proper setiap fasilitasnya, akhirnya harus ke luar negeri, akhirnya ketunda. Ya saya tahu itu semua pasti setiap kita ada yang mengalami, udah planning nih bagus-bagus tapi akhirnya harus ke pending atau harus akhirnya batal gitu ya saudara ya. Tapi saya yakin juga bahwa saudara coba deh kita cek kembali, selalu ada hal yang mau Tuhan sampaikan. Setiap kita lagi doa, setiap kita minta sama Tuhan, setiap kita rencanain sesuatu nih, Tuhan kayak belum jawab, Tuhan saat itu seperti menggagalkan rencana kita. Ada sesuatu yang pasti Tuhan mau sampein buat saudara dan saya. Amin saudara. Begitu Tuhan punya caranya sendiri. Itulah rencana Tuhan, bukan rencana kita saudara. Dan itu yang harus
kita pahami dari Tuhan kita. Dia Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, kita langsung saja ya masuk ke apa yang mau saya bicarain pada malam hari ini. Ketika itu, pada saat saya sudah memplanningkan begitu banyak hal ya, akhirnya Tuhan jawab dengan cara yang begitu luar biasa. Lalu yang kedua, hal yang kedua yang menyerang pada saat itu, yang diserangkan tentang trust saya kepada Tuhan ya. Kayak saya udah percaya, saya udah bikin planning sendiri, saya udah percaya nih bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan tetap memberikan yang terbaik, tapi dengan caranya, bukan dengan rencana saya gitu. Lalu yang kedua, tentang kekhawatiran dan ketakutan. Pada saat hamil, belum sampai di sana saudara, kekhawatiran dan ketakutan mulai menyelimuti kehidupan saya. Saya mulai ngerasa takut, saya mulai ngerasa nanti takut sakit pada saat melahirkan. Saya mulai merasa bahwa nanti pada saat di rumah sakit gimana ya, harus kena COVID, harus ketemu orang misalnya, apalagi rumah sakit umum tempat saya bersalin kemarin itu gabung dengan pasien COVID juga, ya kan? Jadi agak ngeri sedap gitu loh, ada rasa ketakutan yang luar biasa juga. Tapi puji nama Tuhan, saya mendapatkan juga sebuah firman Tuhan yang dahsyat. Itu di Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Saya bacain buat kita semua. Bunyinya seperti ini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Seperti itu ya saudara ya. Jadi pada saat itu saya merasa khawatir, saya sempat nangis-nangis, saya sempat cerita sama suami saya banyak merasa takut, saya banyak merasa khawatir, saya banyak meragukan Tuhan. Saya bilang, bagaimana ini ya nanti kalau dioperasi, tahu-tahu saya pendarahan, saya begini, saya begitu, saya takut nanti bayi saya kena COVID dan yang lain-lain. Selalu hal yang terlontar dari mulut saya itu adalah hal-hal yang penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, kecemasan. Lalu saya membaca firman Tuhan ini, kekhawatiran pun gak akan nambah apapun, kekhawatiran pun gak akan ngebantu apapun. Dengan kita ngerasa khawatir, dengan kita ngerasa takut setiap hari, dengan kita tak nangis setiap hari pun, tidak akan membantu apapun, tidak akan mengurangi dan tidak akan memberikan apapun. Malah hanya akan semakin memberikan keburukan, memberikan sebuah perasaan yang lebih stres gitu ya, lebih depresi. Jadi pada saat itu saya cuma doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu, saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan yang akan mampukan saya kalau memang saya harus alami. Lalu pada saat itu saya bersyukur ya saudara, saya bisa melewati semuanya itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena kuat gagah saya. Semua dari pada saat saya datang ke rumah sakit, saya kebetulan menjalankan operasi sesar. Jadi pada saat melahirkan itu saya sempat khawatir dan takut, tapi puji Tuhan semuanya lancar, berjalan dengan baik. Bahkan recovery saya pun, pemulihan saya pun berjalan dengan cepat. Nah, yang saya saksikan ini pun saya percaya ini juga saudara alamin juga, tentang ketakutan, tentang kecemasan. Saya percaya bukan hanya saya, tapi banyak saudara di rumah yang menyaksikan ini pasti mengalami rasa takut, cemas, ketakutan, kekhawatiran yang juga pasti saya alami kurang lebih gitu ya. Banyak yang merasakan paranoid, kemana-mana jadi takut, ketemu orang jadi khawatir, ke gereja jadi khawatir, ke kantor jadi khawatir, ngerasa aduh ini gimana, mau ngapa-ngapain takut, mau makan aja takut, beli makanan aja takut gitu ya. Memang benar, kita harus mematuhi setiap protokol kesehatan dan kita harus tetap waspada, kalau enggak kita namanya nggak berhikmat. Tapi ketakutan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik dan tidak akan membantu apapun, tidak akan menolong apapun. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke firman Tuhan. Saudara-saudara, yang mau saya tekankan beberapa poin yang sangat penting di sini. Ketika kita mengalami beberapa hal yang tadi tentang
rencana-rencana kita yang akhirnya harus gagal, harus ketunda, terus tentang ketakutan-ketakutan yang kita alami, yang harus kita hadapin. Ada beberapa poin yang di sini yang saya tekankan kepada saudara-saudari semua, bahwa hal pertama yaitu kita harus berharap sama Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan pusat pengharapan kita. Kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa. Seperti di Mazmur 118 ayat 8. Mazmur 118 ayat 8. Saya bacain buat kita semua. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin, saudara. Kita harus belajar percaya penuh sama Tuhan. Itu yang saya dapetin di saat saya merasa rencana saya gagal, planning saya gagal. Yang saya selalu diingatkan adalah kita harus lebih banyak berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa ngandelin manusia, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang harus menjadi pusat kekuatan kita, pengharapan kita itu hanya Tuhan. Amin, saudara. Kemudian poin yang kedua yang saya dapatkan selama saya ada di rumah aja ya, yaitu kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Seperti pada saat itu saya di tengah ketakutan, kecemasan saya mendekati detik-detik bersalin, saya ketakutan nanti saya nggak sanggup untuk menahan rasa sakitnya gitu ya. Akhirnya Tuhan memberikan sebuah kekuatan, keberanian yang di luar ekspektasi saya. Yang tadinya saya nangis-nangis, sedih-sedih. Akhirnya saya pada hari itu saya diberikan kedamaian dan kekuatan dari Tuhan. Dan firman Tuhannya ini ada di Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Baik, saudara. Selanjutnya poin yang ketiga. Percayalah bahwa orang yang berharap kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun, selemah apapun keadaan kita, ya saudara ya, selemah apapun keadaan kita, kalau kita lari hanya kepada Tuhan, kita cari Tuhan, kita doa sama Tuhan, kita bukan cari pertolongan dari orang lain, atau kita bukan malah semakin menjauh sama Tuhan gitu ya, kita justru lari mendekat sama Tuhan, kita nangis sama Dia, kita minta pertolongannya, kita berseru sama Dia, kita benar-benar berdoa, memohon sama Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan yang akan berdiri di depan kita untuk membela kita, untuk memberikan kemenangan bagi kita yang berharap dan percaya sama Tuhan. Nah, setelah kita berharap, kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya sama Tuhan di tahun 2020 kemarin, tahun 2021 Tuhan akan mengajarkan kita untuk memiliki hati yang berintegritas. Katakan hati yang berintegritas. Ada 2 ayat emas. 2 ayat emas ini disampaikan oleh gembala pembina kita. 2 ayat emas ini saya akan bacakan buat kita semua. Yang pertama di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Lalu ayat emas yang kedua di Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu. Untuk selama-lamanya terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Saudara, tahun integritas
Dimana saya percaya justru di tahun ini akan banyak sekali umat Tuhan yang akan mengalami pemurnian. Akan banyak sekali umat Tuhan yang akan semakin disaring sama Tuhan, dipilih sama Tuhan. Umat yang layak. Saudara, kita di dunia ini cuma sementara aja. Kita di dunia ini diperkatakan itu cuman transit aja, saudara. Ya, banyak sekali tahun 2020 kita mengalami dan melihat kehilangan banyak orang-orang yang kita sayangi. Ya saudara ya, banyak orang yang akhirnya dipanggil pulang ke rumah Bapa. Ini adalah sebuah peringatan buat kita semua yang masih hidup di dunia ini, bahwa kehidupan kita ini hanya sementara. Hidup kita ini gak lama, saudara. Apa yang mau kita pertahankan? Apa yang mau kita sombongin? Apa yang mau kita banggakan dari diri kita? Gak ada, saudara. Tidak ada. Jadi hari-hari ini justru Tuhan mengingatkan kita melalui gembala pembina kita. Kita harus punya hati yang murni. Kita harus punya hati yang suci. Kita harus punya hati yang tulus sama Tuhan. Amin, saudara. Di sini, di ayat emas ini, yaitu tentang naik ke gunung kudusnya Tuhan. Di Mazmur 24 ayat 3-5 tadi, saudara. Itu maksudnya adalah Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersih tangannya, yang artinya tidak terlibat kepada kejahatan penipuan dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, Tuhan mencari orang-orang yang murni hatinya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang tidak mempunyai motivasi yang salah, tujuan yang salah. Sekarang ini ketika gereja sedang di rumah aja, ya saudara ya, saya mengalami banget, saudara, waktu saya nggak bisa ke gereja karena dalam posisi keadaan hamil, jadi harus banyak bed rest di rumah. Jadi ibadah hanya ibadah online. Kalau biasa kita ibadah on-site gitu ya, ibadah ketemu orang, kita bisa sama-sama beribadah bareng gitu ya, beribadah bareng, dilihat orang pada saat pujian penyembahan, ada fasilitas yang mendukung pada saat pujian penyembahan. Kita mungkin merasa bahwa bisa pujian penyembahan lebih dalam gitu sama Tuhan. Tapi pada saat di rumah kok kayaknya pujian penyembahan kita jadi ngebosenin sama Tuhan ya. Kok jadinya kayak nonton TV biasa ya. Kok waktu denger firman Tuhan kok kayak gak dapet ya feelingnya gitu ya. Tapi justru ketika saya awal-awal saya juga sama, saudara, mengalaminya agak aneh gitu. Harus ibadah di rumah seperti nonton gitu ya, nggak bisa pujian penyembahan bareng-bareng saudara-saudara semua. Tuh rasanya ada yang aneh gitu, ada yang hilang gitu ya. Tapi saya dibawa kepada sebuah pengertian bahwa justru kita harus tahu bahwa Tuhan itu dimanapun dia ada, justru pada kita diuji di situ. Saya melihat bahwa Tuhan justru menguji setiap hati kita, kemurnian kita, ketulusan kita pada saat pujian penyembahan, pada saat mendengarkan pesan firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan di gereja itu sama dan kita bawa kebiasaan itu di rumah? Jangan-jangan di rumah kita pujian penyembahan sambil ngemil. Jangan-jangan di rumah kita dengerin firman Tuhan sambil apa? Sambil jalan sana sini, sambil main handphone. Karena kita merasa nggak ada yang ngeliat, ya kan saudara? Tapi kalau di gereja kan, ada yang lihat, ada gembala yang lihat, ada teman pelayanan yang lihat. Justru ketika di rumah, saya melihat justru Tuhan mengajarkan kita apakah waktu kita harus beribadah di rumah, kita tetap memiliki sikap hati yang sama ketika kita ada di gereja. Tapi ini bukan berarti ketika saya bicara seperti ini, saudara jadi punya alasan untuk tidak beribadah onsite. Saudara, kita harus pahami ya, bahwa kehidupan kita sekarang ini harus mau nggak mau berdampingan dengan yang namanya COVID. Dengan penyakit, dengan virus ini, memang harus berdampingan, saudara. Nah, untuk saat ini memang seperti itu. Meskipun vaksin keluar, itu tidak menjamin keadaan akan normal kembali seperti sebelum ada COVID. Ya saudara ya. Nah, jadinya hal seperti ini, ibadah-ibadah di gereja
mulai sepi, tapi ibadah online juga bukan berarti ramai. Nah, jadi saudara-saudara semua di sini harus dipahami, saudara. Kalau memang hidup kita harus berdampingan dengan COVID, dengan virus ini, kita harus berdampingan. Mari kita tetap hargai yang namanya ibadah. Kalau saudara harus ibadah online di rumah, tetap sikap hati yang kita bawa itu sama seperti sikap hati pada saat kita bisa ibadah di gereja. Nah, kalau kita bisa datang beribadah ke gereja, datang saudara. Kita sama-sama ibadah onsite. Apalagi gereja kita Menhop, protokolnya sangat ketat, sangat baik sekali. Sudah sangat dipersiapkan untuk saudara bisa beribadah dengan nyaman, ya, tanpa harus khawatir dan takut. Tapi kalau saudara memang belum bisa, harus ibadah di rumah, ayo, Tuhan menilai. Tuhan tetap menilai. Mau saudara ibadah di mobil, saudara ibadah di toko, saudara tempat saudara bekerja, kantor saudara, Tuhan nilai semuanya itu. Apakah kita tetap memberikan sikap hati yang sama? Nah, integritas itu bicara seperti itu, saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Itulah integritas. Pada saat di gereja nih, kita pujian penyembahan, kita begitu gembala kita atau hamba Tuhan ada pengkhotbah yang bilang tentang kita harus mengampuni, kita bilang amin. Kita harus mengasihi, kita bilang amin. Kita harus baca firman Tuhan, setiap hari baca Alkitab, kita bilang amin. Kita perkatakan amin, ya kan? Begitu kita bilang amin, benar nggak itu kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita punya hati yang berintegritas, apa yang kita ucapkan bukan cuma sekedar omong kosong, bukan sekedar tong kosong saja, tapi kita juga melakukan hal-hal itu, saudara. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Itulah integritas. Mari hari-hari ini, saudara, percayalah bahwa Tuhan datang segera. Tuhan udah gak lama lagi, saudara, sebentar lagi Dia akan datang. Apa yang mau kita pertahankan? Keegoisan kita kah? Kepentingan diri sendiri? Kesombongan kita? Mari saat ini buka hati kita. Kita mau sama-sama dimurnikan, disucikan. Kita sama-sama berjuang, saudara. Mari terus hargai setiap ibadah-ibadah online, pengajaran-pengajaran di gereja lokal kita. Mari kita sama-sama belajar untuk kita lebih lagi, supaya kita bisa lebih lagi dituntun Tuhan, memiliki integritas dari hari ke hari, semakin serupa dengan gambarnya Tuhan. Amin, saudara. Mari saudara, kita akan sama-sama tutup BBM kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama, saudara, membuka hati kita. Saya mau ajak saudara semua, kita mau menyanyikan sebuah pujian. Kita mau menyanyikan sebuah penyembahan. Saudara, kalau sampai hari ini saudara hanya bisa beribadah di rumah, mari tetap yuk kita memiliki sikap hati. Kita tetap memuji, menyembah Tuhan seperti pada saat kita di gereja. Saya tahu kita semua rindu untuk bisa sama-sama beribadah seperti dulu. Tapi kalau harus memang kita alamin seperti ini, biarlah hadirat Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh fasilitas yang ada. Dan kalau saudara boleh kembali keluar, boleh kembali pergi ke gereja jika ada kesempatan itu, jangan dihiraukan kesempatan bisa pergi ke gereja, karena kita nggak tahu waktunya kapan. Tuhan sebentar lagi datang. Mari sama-sama kita buka hati kita, sama-sama, saudara. Bagaikan bejana sia
sekali lagi sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Allah yang selalu hadir, Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap menyembah-Mu. Kami mau tetap berharap dan mengandalkan Engkau Yesus Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di musim yang baru, the year of integrity, kami percaya Engkau akan mengubahkan hati kami semakin berintegritas di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Semakin murni, semakin tulus, semakin suci, serupa dengan Engkau Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bentuklah setiap kami untuk kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkan setiap kami ya Tuhan Yesus, untuk kami dapat menjadi mempelai surga-Mu ya Tuhan. Kami gak mau hidup dengan karakter yang sama lagi. Kami gak mau hidup dengan setiap kekerasan hati kami lagi Tuhan. Kami buka hati kami saat ini. Kami percaya Engkau Allah kami, Roh Kudus yang akan membentuk setiap kehidupan kami semakin serupa dengan gambaran-Mu Yesus Tuhan. Semakin sempurna, tak bercacat celah seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami ya Bapa, layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah setiap firman, setiap kesaksian yang baru saja kami dengarkan menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Untuk kami terus on fire, untuk kami terus semangat mengikut Engkau. Semakin semangat Tuhan mengejar kekudusan, semakin semangat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara. Sampai ketemu lagi di hari Selasa minggu depan. Dan tetaplah setia untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah online yang selalu diadakan oleh gereja kita. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.